Salam, bertemu kembali bersama dengan saya Asosiat Pastor Binsar Sirait. Pernahkah Anda mendengar berita tentang perempuan pendarahan selama 12 tahun? Ketika ada seorang perempuan mengalami pendarahan selama 12 tahun dan dia sudah berobat ke sana kemari ke tabib, bahkan tabib yang paling hebat juga sudah dia datangi, tapi tetap juga penyakitnya masih tetap mengalami pendarahan sampai selama 12 tahun. Tapi ketika dia mendengar berita kabar baik tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dia sanggup dan mampu dan mau menyembuhkan orang sakit, saat itu imannya timbul. Saudara perlu ketahui, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika itu si perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan ini, imannya timbul ketika dia mendengar bahwa Yesus mau dan sanggup untuk menyembuhkannya. Ketika Yesus mau datang ke tempatnya, dia datang dari belakang. Saudara tahu apa alasannya? Kenapa si perempuan yang 12 tahun ini mengalami pendarahan, dia datang dari belakang, dia tidak datang dari depan? Padahal banyak orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, bahkan yang cacat sama sekalipun datang kepada Yesus, menghadap di depan Yesus. Tapi perempuan yang 12 tahun ini, dia datang kepada Yesus, haruslah dia datang dari belakang dan hanya menjamah jubahnya. Dia tidak berharap untuk Yesus menumpangkan tangan kepada kepalanya supaya dia sembuh. Tapi dia punya iman. Dia berkata demikian, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan pasti sembuh. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti si perempuan yang 12 tahun pendarahan ini tidak punya alasan kenapa dia harus dari belakang. Ini orang tidak banyak tahu kenapa si perempuan ini datang harus dari belakang dan hanya menjamah jubahnya. Saudara harus sadari bahwa pada zaman itu adalah masih berlaku hukum Taurat, di mana seseorang yang mengalami pendarahan ataupun yang mengeluarkan lelehan darah, dia adalah najis. Jadi barang siapa yang bersentuhan dengan yang najis, maka orang tersebut juga akan ikut najis. Jadi oleh sebab itulah, seperempuan tidak memiliki keberanian untuk datang berhadapan tatapan muka dengan Yesus, sehingga dia harus datang dari belakang, karena dia tahu firman Tuhan, karena dia tahu hukum Taurat, di mana hukum Taurat katakan orang yang mengeluarkan lelehan darah tidak bisa bersentuhan dengan orang lain, karena takut orang lain akan menjadi najis oleh karena dia. Oleh sebab itu dia harus datang dari belakang. Dia punya iman, dia katakan dalam imannya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia tidak berharap banyak tentang itu, dia tidak berharap banyak bagaimana Yesus untuk menumpangkan tangannya kepada kepalanya, tapi dia hanya tahu, dia tahu, asal ku jamah saja jubahnya, aku sudah pasti sembuh. Sahabatku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia sadari dia adalah manusia yang najis karena lelehan. Dia mengeluarkan lelehan tanpa henti-hentinya setiap hari sampai 12 tahun. Oleh sebab itu dia harus datang dari belakang, dia jamah jubahnya. Saudara, apa yang terjadi ketika dia jamah jubahnya? Dan Yesus merasakan ada kuasa keluar dari tubuhnya. Siapakah yang menjamah? Datang murid-muridnya mengatakan, siapakah yang menjamah engkau? Bukankah di tempat ini ada sebegitu banyak orang berdesak-desakan? Tapi apa yang dikatakan? Perempuan ini tahu, dia datang berkata, dia terus terang mengatakan, akulah yang sudah menjamahmu Bapa. Saudara tahu apa Tuhan katakan? Bangkitlah, engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan percayalah pada Yesus. Sahabatku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak di antara kita saat ini sedang mengalami sakit penyakit yang sudah menahun? Mungkin Anda mengalami persoalan, mengalami masalah. Hari ini Tuhan mau datang kepada saudara. Miliki keberanian kepada Tuhan untuk berkata bahwa imanmu ya yang menyelamatkanmu lewat kepercayaanmu terhadap Dia. Perempuan yang 12 tahun ini, dia harus datang dari belakang, karena pada zaman itu adalah masih zamannya hukum Taurat. Hari ini hukum Taurat sudah digenapi di kayu salib, dan Yesus sudah mengambil semua penghukuman yang ada di dalam hukum Taurat. Sekarang saudara dan saya sudah dibenarkan dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu milikilah keberanian untuk datang kepada Dia, untuk datang kepada tahtanya. Apa persoalanmu? Apakah saudara memiliki penyakit yang sudah menahun? Katakan, asal ku jamah saja Tuhan, aku sudah sembuh. Asal engkau percaya. Ketika engkau percaya, disitulah letak kesembuhan. Apa yang membuat kita tidak bisa sembuh? Apa yang membuat kita terhalang untuk mendapatkan berkat? Hanya karena keraguan.
Hanya ketidakpercayaan. Karena Anda tidak percaya, maka Anda tidak mendapatkan. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua di tempat ini, kabar baik bagi kita semua, bahwa Yesus datang. Sama seperti dahulu, mujizatnya masih terjadi. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sahabatku, saya mau ingatkan kepada kita, jangan lupa eh, pada tanggal 8 Desember nanti, kita akan mengadakan KKR Kesembuhan Ilahi di Kebaktian Kebangunan Rohani yang akan diadakan di Perumnas Mandala, lapangan Sekolah Perulian. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang ada di Kota Medan, mari datangi, kunjungilah. Bagi saudara yang masih memiliki penyakit, bagi saudara yang memiliki masalah, pergumulan, percaya, pada saat itu saudara sudah disembuhkan. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh berjalan, yang kanker sembuh, yang tuli mendengar. Percaya satu hal, Yesus dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya masih tetap Alfa dan Omega, tidak akan pernah bisa berubah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam.